R600 dan 134 ini freon dan kapilar. Ini 134. Oke. Tentu ini saya sebelum saya kasih konten ini saya akan cerita dulu. Jadi enak banget tukang kulkas atau nonton video gampang ganti overload langsung sembuh. Jadi saya akan ceritakan ini. Tukang ini pekerjaan satu ini harus optimis. Artinya dari kemarin-kemarin saya bilang ini penyakitnya harus ketemu dulu supaya tentu menghindar dari WA misalkan, takutnya ini ada komplain kan seperti itu. Jadi kalau yang setidaknya ini tahu atau diragukan pekerjaannya, ini bisa feeling lapis, artinya kalau ada masalah pasti di titik A ini tinggal. Jadi sebelum dikomplain ini sudah tahu. Makanya saya unggah selalu ini berbalik dengan ganti komponen ini berbeda. Jadi berbalik ini sudah pasti ini bisa menyembuhkan sebuah kulkas walaupun penyakitnya kronis sekali. Pantas saja paling banyak diminati jadi tukang kulkas karena ini ganti overload langsung sembuh kemudian dingin kembali. Oke? Ganti PTC langsung sembuh kemudian dingin kembali. Enak saja kalau seperti saya. Jadi supaya Anda jangan tutup WA ini, saya akan kasih tahu konten R600 dan 134. Apa yang terjadi di freon ini? Ini di pendingin minuman misalkan. Apa yang Anda ingat ini? Sekarang saya unggah konten, mestinya Anda harus diingat. Misalkan R600, kompresornya R600 atau inverter, kemudian mati, nyarinya susah, yang baru ini mahal. Anda menggunakan langkah mengganti sebuah kompresor. Jadi ini penting, ini perlu diingat juga ini. Ini termasuk luar biasa ini untuk arahan. Jadi sebelum Anda mengganti ini Anda sudah tahu duluan ini atas konten saya. Kemudian Anda ganti dengan kompresor R134. Apa yang terjadi kemudian? Ini misalkan ini tidak dingin, kurang dingin, bukan tidak dingin. Karena menggantinya tentu dengan kompresor yang bagus, walaupun ini second. Apa yang terjadi setelah dipasang kemudian kurang dingin? Tentu saya akan kasih tahu rahasia besar ini, saya bongkar habis. Apalagi kalau Anda misalkan mengganti pendingin minuman dengan R600, walaupun ini AC ataupun DC inverter murni, Anda ganti satu pintu. Memang di EVAP ini satu pintu ini. Kenapa setelah R600 kompresornya ini diganti dengan 134 kurang dingin? Anda saksikan ini konten ini supaya Anda tidak melangsak ini. Saya sudah cek, uji, dan perhatikan setiap pendingin yang menggunakan R600, baik inverter maupun yang AC. Artinya ini inverter murni, ini DC maupun AC. Mungkin ini belum saya unggah. Setelah saya semua liatin ini, ternyata hasilnya mencengangkan, guys. Kalau Anda ganti dengan pendingin minuman dengan R600A, baik inverter ataupun bukan, artinya AC, ganti dengan satu pintu, sedangkan EVAP-nya ini sama bisa dengan satu pintu, ini sudah pasti ini isepnya berair. Kapiler ini berair, tekanan PSI-nya ini pasti naik. Sebab itulah saya akan kasih tahu kepada para pemula. Jadi trik inilah yang menjadi patokan saya.
kompresor R600 ini, oke, kompresor R600 ini dengan gasnya ini, saya kasih tahu ini gas saja biar gampang. Dengan freon R600 dan kompresor ini jelas ini berbeda tekanan dengan R134. Oke, Anda ingat ini, kompresor dan freon ini sifatnya ini sudah menyatu dengan tekanannya juga, gasnya juga, olinya juga, misalkan sampai ke sono-sono ini sampai email misalkan. Itu seperti itu. Ini tekanannya ini berbeda dengan 134. Jadi kalau Anda mengganti kompresor R600 kemudian Anda ganti dengan satu pintu ataupun dua pintu di pendingin minuman ataupun kulkas ternyata kurang dingin, ini tentu ada sebabnya, yaitu lubang kapiler di R600 ini tentu lebih besar karena tekanan R600 kompresor dan freon ini sudah berbeda dengan 134. Oke, saya ulangi lagi. Kenapa isep basah filter pun tidak hangat setelah diganti kompresor R134 dan freon 134 yang tadinya ini R600 dan freon ini 600 menjadi evap basah ataupun kurang dingin dan filter ini tidak mau hangat? Tentu ini masalah di kapiler. Sudah saya bilang tadi, tekanan R600 kompresornya dan freon R600 ini sudah berbeda dengan 134 sehingga menggunakan kapiler lubangnya ini besar. Tentu lebih pendek dari lubang R134. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Kalau Anda mengganti pendingin minuman R600 AC ini, Anda coba potong di kapiler, ini sudah pasti berbeda dengan 134. Ini lubang kapiler ini lebar ini 28 ini. Dan ukuran panjang kapiler ini lebih pendek karena ini sifat dorongnya ini lebih kencang dan sifat freon ini berbeda ini dengan 134. Jadi kalau Anda ganti 134 satu pintu walaupun evapnya pendek, ini sudah pasti tidak dingin sama seperti yang menggunakan R600. Alhasil Anda harus merubah di kapiler. Karena lubang kapiler yang aslinya ini lebar dan pendek. Kalau tidak Anda panjangin, Anda harus rubah dari awal ini dari evap. Supaya tentu ini mengikuti alur R134. Emang enak jadi tukang kulkas. Ganti overload langsung dingin kembali, langsung dapat duit. Seger amat kedengarannya. Tuh, saya kasih rahasianya supaya Anda tahu. Apalagi pemula, kebetulan pas ada R600. Kompresor mati. Anda ganti dengan satu pintu karena acuhannya evap ini pendek kalau showcase. Ternyata Anda ganti dengan satu pintu yang seharusnya dingin. Tidak maksimal ini. Tidak bakalan maksimal. Tekanan berapapun ini semakin tinggi ini tetap saja ini isap bisa basah ini pipa isap. Ataupun kapiler ini tidak hangat. Disebabkan karena lubang kapiler ini bekas R600 ini lebih lebar. Jadi bahasanya ini saya sudah sering bilang. Tekanan ini nyembur ke evap seperti tukang ngecat kemudian bikin kabut. Kalau kecil kapilernya, nyemprotnya di evap, keluarnya
Kalau tekanannya besar ini artinya ini R600 yang aslinya tetap nyembur karena tekanan gede. Kalau sudah dirubah kompresornya ini dengan satu pintu, sedangkan lubang kapiler ini masih lebar aslinya, ini bukan nyembur, jadi berintik lah bahasanya, ini tidak ngebul semprotannya di evap. Yang terjadi ini tentu tidak dingin seaslinya. Jadi keputusannya antara R600 kompresor kalau Anda ganti dengan satu pintu misalkan karena evapnya pendek, ini tentu harus dirubah dari awal kapiler. Misalkan Anda menggunakan 0,27 2 meter atau 26 atau 28 dipanjangin, yang jelas harus lebih kecil. Artinya ini lubang tekanannya ini sudah berbeda. Kalau tidak disambung di kapiler dipanjangin, ini harus dirubah dari awal. Oke. R600 dan 134. Oke guys. Jadi jangan gampang. Kalau sudah seperti ini nih, sudah tahu kelemahan, Anda harap tenang. WA aman, jangan takut ada komplain karena ini sudah tahu jurus-jurusnya. Jangan takut-takut amat karena sudah saya kasih ilmu dari hulunya supaya Anda aman. Oke? Oke guys, walaupun sepele seperti ini sebenarnya luar biasa ini. Saya konten berbalik selalu saya bilang ini supaya Anda ini jangan teracuh oleh ganti komponen kemudian sembuh. Kalau sudah konten-konten seperti ini sudah pasti, ini pasti tahu nih kelemahannya. Malam guys.